Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPPN, kembali lagi dengan saya Yoga Kumoro yang menjadi host Bupander edisi kedua. Pada Bupander edisi ke-1 kita sudah membicarakan tentang UMI. Nah, di edisi kali ini kita akan membicarakan tentang pelaksanaan anggaran. Bersama kami sudah ada narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bapak Tukima. Oke, jadi mari kita sapa dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Baik Mas, gimana Mas? Baik juga. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sering hujan Pak ya sini ya. Ya, hujan itu bukan halangan Mas. Hujan itu adalah anugerah. Oh iya betul. Rezeki kita. Orang kita tidak hujan, mereka minta dihujanin kan gitu. Ah iya betul Pak. Hujan yang membawa berkah. Berkah. Oke. Oke. Gimana Mas? Sebelumnya mungkin sebelum memasuki kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang Pak ya. Nah, mungkin biografi singkat nih. Pak Tukima ini menjabat apa di Kanwil DJPB Provinsi Kalteng, terus secara singkat saja Pak seperti itu. Oke, makasih. Saya sebenarnya namanya Mas Tukima aja pendek. Yeah. Saya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPB Provinsi Kalteng. Saya juga belum lama, baru kira lebih 6 bulan. Sebelumnya saya juga dari Maluku. Gitu. Dan memang kalau kita lihat masa kerja dan lain-lain, kalau saya bicara mengenai pengalaman itu sudah 32 tahun saya mengabdi. Gitu. Kira-kira itu. Insyaallah. Berarti di sini udah mutasi yang keberapa Pak? Udah terhitung ya Pak? Ya kalau masalah mutasi Mas, ini mungkin saya paling banyak lah ya dibanding dengan teman-teman yang lain. Itu saya udah malah melintang di beberapa provinsi terbesar di Jawa Timur, dari Papua, Maluku Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur. Itu Mas, pengalaman jabatan atau karir ya, mungkin itu. Wah, jadi begitu tadi sepak terjang dari beliau Pak Tukima, sudah banyak melewati aral rintangan Pak ya, sampai sekarang di bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah. Oke. Jadi di sini kita santai aja nih, kita mau membahas tentang pelaksanaan anggaran, khususnya ini kan sudah menjelang akhir-akhir tahun Pak ya, pasti kan ada yang namanya LLAT. Nah ini buat sobat-sobat yang bingung apa sih LLAT, jadi LLAT itu adalah langkah-langkah akhir tahun nih. Nah jadi di sini saya mau nanya nih ya ke Bapak Tukima terkait LLAT ini. Realisasi APBN sampai tahun anggaran 2022 itu gambarnya seperti apa sih Pak? Gitu. Oke, kalau kita lihat dari potongan kue ya, jadi seluruh anggaran untuk kementerian lembaga itu termasuk transfer daerah itu adalah seluruhnya itu totalnya adalah 10,050 triliun. Itu yang dikelola KPPN ya, bukan yang dikelola Pemda. Jadi dari total itu Sampit itu mempunyai potongan atau mempunyai pengelolaan sebenarnya 1,28 triliun. Itu termasuk adalah TKDD, dana desa, dak fisik, pos, dan juga adanya BA operasional PAUD. Itu. Kalau kita bicara mengenai KL-nya atau satkernya, itu 72 satker itu berapa sih sebenarnya anggaran yang dikelola oleh Kabupaten Sampit? Itu kurang lebih sekitar 500 miliar. Nah, saat ini sampai dengan tanggal 6 Oktober kemarin itu kalau nggak salah ya realisasi di angkanya ya, kalau Sampit itu di posisi 887,9 untuk seluruhnya. Tapi kalau untuk KL-nya ada di posisi dari 501 itu terrealisasi 366,1 miliar. Artinya setara dengan 73,08%. Wah, itu tinggi Pak ya. Jadi kalau melihat target juga bahwa tahun 2022 itu Kabupaten Sampit ditargetkan harus mencapai angka untuk realisasinya di 92,27%. Itu. Nah, kalau persentase saat ini baru 70
73 artinya masih ada potongan yang belum diselesaikan atau masih ada sisa-sisa yang menjadi bagian nanti yang dilakukan dengan adanya pengaturan langkah-langkah akhir tahun sejak bulan Oktober atau 1 Oktober sampai dengan 31 Desember besok. Oh iya. Siap. Oke. Lalu untuk proyeksi penyerapan APBN KPPN sampai tahun 2022 itu seperti apa, Pak? Oke, kalau kita bicara proyeksi, jadi kita sebenarnya punya data. Jadi kita itu adalah unit kerja yang punya tumpukan data. Data banyak sekali. Pesan Bu Menteri, data itu jangan hanya menumpuk sawit, tapi digunakan untuk membuat satu alasan atau kebijakan. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita membuat proyeksi. Ini kira-kira tahun 2022 yang mendatang tinggal 3 bulan ini serapannya seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat gambaran itu, ternyata data yang kita olah berdasarkan dari data-data yang bersumber dari 3 tahun yang lalu, bahwa KPPN Sampit itu realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 itu kita proyeksikan ke 99,82%, hampir mendekati 100%. Nah, sampai saat ini di angka 73 tadi itu berarti ada potongan atau yang belum selesai. Ini kurang lebih sekitar 200 sekian ya, 222,6 miliar. Ini. Dan kita lihat proyeksi kita juga di bulan Oktober ini juga, dari bulan Oktober ini juga kita harus berani atau harus melakukan upaya untuk mendekati teman-teman kita, mitra kita, satker kita, harus ada sekitar 18,1 miliar. Itu sisa ya, dan sisa setelah tanggal 6, karena sampai dengan tanggal 6 kita udah hitung kemarin nih. Jadi juga, Pak, ya, dari mulai tanggal 7 itu harus terrealisasi 18,1 triliun miliar ini untuk bulan Oktober. Nah, bulan Novembernya ini juga harus tidak kalah penting. Bulan Novembernya ini di angka 38,4 itu miliar, dan di bulan Desember ini yang tidak wajar nih selama bertahun-tahun ini. Jadi kondisi di penyerapan di bulan Desember menjadi tren pengeluaran sangat luar biasa, yaitu di angka 66,035 miliar. Berarti artinya di bulan Desember 2 kali lipat di bulan sebelumnya. Ya, inilah tugas kita dari Kanwil dan juga tugas teman-teman KPPN Sampit, bagaimana melakukan komunikasi, melakukan pendekatan dan juga pendampingan terhadap pelaksanaan APBN itu agar dana itu penyerapan tidak numpuk di bulan Desember, sehingga pemanfaatan capaian outputnya itu bisa dinikmati di tahun 2022. Itu betul. Oke. Itu guys, jadi memang sudah menjadi tren ya. Tahun-tahun sebelumnya juga di bulan-bulan Desember penyerapannya jor-joran ya Pak bahasanya ya. Memang ini menjadi PR juga buat kami KPPN Sampit dengan Kanwil untuk mendorong agar penyerapan itu berkesinambungan Pak ya, tidak hanya besar di akhir seperti itu. Oke, lalu Pak, terkait realisasi per jenis belanja di tahun 2022 sampai dengan akhir tahun itu seperti apa Pak? Oke, kalau kita lihat dari target bahwa setiap jenis belanja itu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal itu targetnya berbeda-beda. Untuk tahun 2022 ini, bahwa untuk belanja pegawai itu ditargetkan di angka 95 sampai dengan akhir tahun. Untuk belanja barang itu di angka 90 dan belanja modal di angka 90. Itu kalau kita lihat dari rata-ratanya, itu kita lihat bicara mengenai angka ini saat ini sampai dengan saat ini ya, tanggal 6 Oktober itu bahwa serapan kita itu untuk belanja pegawai cukup memuaskan, artinya di atas target kita karena targetnya kemarin kan, artinya kalau sampai dengan tanggal 31 Desember memang belum, tapi dasar kita adalah akhir bulan September kemarin. Nah, untuk tahun ini untuk belanja barang itu masih cukup relatif rendah, karena realisasi sampai dengan saat ini di kisaran angka 65,8%.
Oh iya. Kalau targetnya 90, artinya itu masih ada banyak sekali yang harus diselesaikan. Selisihnya masih besar ya. Masih besar. Jadi ini yang teman-teman KPPN ini bagaimana nanti pendampingan kepada teman-teman Satker agar mereka juga care. Karena selama ini apa, Satker itu kalau tidak diingatkan tidak perhatian. Nah, makanya teman-teman KPPN sampai jangan bosan lah untuk mengingatkan teman-teman kita di Satker. Jelas. Kalau itu sudah jelas sih. Kita akan selalu mengingatkan rekan-rekan mitra kerja kami, Pak. Ya ingatnya jangan sekedar diingatkan saja, tapi kasih surat cinta itu. Surat cinta. Ya, akan mereka juga tahu. Karena apa? Kalau kita ingatkan hanya kepada bendahara, PPK, PPSPM, KPA-nya tidak tahu. Betul. Padahal KPA itu adalah sebagai lab to manage, artinya yang memanajemen. Kalau mereka nggak tahu, mereka hanya disodori data-data dari mereka, itu biasanya KPA tidak terlalu care ke sana. Nah, ini saya sarankan juga dengan teman-teman dari KPN Sampit nih, agar KPA itu care dalam mengelola APBN itu. Tolong nanti kalau memang sudah ada grupnya, tolong disampaikan bahwa alat manajemennya KPA itu adalah Omsepan dan Monsakti. Itu mereka biar care juga tahu, jangan sampai hanya sebatas hanya omongan mereka. Kalau terjadi sesuatu biasanya KPPN yang salah, tidak diperbolehkan. Betul. Berarti KPA juga harus memantau Omspan dan Omsakti. Di garis bawah itu rekan-rekannya. Itu betul Mas. Oke, siap. Terus Pak, ini saya mau membahas perihal IKPA nih Pak. Jadi kalau misal IKPA itu ada trik atau bagaimana nggak sih Pak cara meningkatkannya gitu biar nilai Satker ini kan juga penting buat Satker ya, bisa berimbas ke eselonnya mereka juga dan lain hal sebagainya ya. Ini gimana Pak cara meningkatkan IKPA ini Pak? Oke, kalau kita bicara IKPA nih, ini capaian IKPA BUN Kabupaten Sampit nih untuk triwulan ketiga kemarin itu ya sudah cukup memuaskan lah. Karena di capaiannya itu di angka 93,99. Oke. Itu. Dari 8 indikator yang ada. 8 indikator. Namun dari 8 indikator itu belum semuanya lah. Belum semuanya itu hasilnya maksimal. Ada beberapa hal. Yang pertama tentunya adalah yang sangat luar biasa rendah, itu ada di posisi deviasi halaman 3 DIPA. Yang kedua tentunya ini ada di posisi pengisian capaian output. Nah, halaman 3 DIPA ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat potongannya itu terkaitannya kita dengan Kanwil, khususnya di bidang saya nih PPA 1. Nah, bagaimana menyiasati agar halaman 3 DIPA ini baik atau halaman 3 DIPA ini deviasinya tidak terlalu tinggi. Ini sebenarnya harus dimulai dari awal tahun. Nah, ini ada kunci tip nih untuk awal tahun. Jadi dalam bagaimana kita menghitung, membuat proyeksi, ini sama dengan membuat proyeksi sebenarnya, membuat proyeksi untuk isian revisi pertama halaman 3 DIPA. Jadi kita harus menggunakan data minimal 3 tahun. Data minimal 3 tahun. Oke. Kita olah data itu dengan Excel atau dengan apapun alat pengolah datanya, kita buat rata-rata setiap bulannya. Rata-rata tiap bulan. Tiap bulan, sehingga nanti kita itu deviasinya dengan kebiasaan tahun-tahun lalu, berdasarkan tahun yang lalu itu tidak terlalu menyimpang jauh. Dan ke depan juga bahwa kebiasaan dalam penyerapan APBN itu masih trennya masih hampir mirip. Di 5 tahun terakhir ini hampir mirip-mirip. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga nanti pada waktu kita setiap triwulan untuk memantau perkembangan capaian outputnya, itu termasuk halaman 3 DIPA-nya, itu dari IPA-nya seluruhnya bisa kita sesuaikan atau kita lakukan. Khususnya di halaman 3 DIPA, setiap triwulanan itu ada penyesuaian. Nah, tiap 3 bulan. Ya, tiap bulan. Nah, ini untuk tahap terakhir triwulan keempat ini bahwa penyesuaian halaman 3 DIPA, revisi halaman 3 DIPA ini paling lambat tanggal 14 Oktober. Tanggal 14 Oktober dicatat 14 Oktober. Jadi 14 Oktober ini tinggal besok. Sekarang 13 Oktober ya. Makanya saya berharap teman-teman Kabupaten Sawit tolong kami dibantu, segera dihubungi. Ini loh, apakah kalian sudah melakukan revisi halaman 3 DIPA atau belum? Gimana sih caranya? Gimana triknya agar halaman 3 DIPA kita tetap dengan konsisten dan nilainya baik?
di akhir tahun 2022. Triwulan keempat lah ya. Ya, ini yang pertama tentunya kita harus melakukan perhitungan-perhitungan, yaitu bagaimana kita membuat revisi halaman 3 DIPA untuk bulan Januari sampai dengan bulan September. Itu kita sesuaikan dengan realisasi anggaran kita per bulannya. Dan bulan Oktober dan November tentunya ini kan ada kegiatan nih, ada pelaksanaan kegiatan. Ini yang kita sesuaikan dengan rencana kegiatan kita sehingga tidak terlalu meleset jauh deviasinya. Jadi harapan kami Satker dan juga nanti didampingi teman-teman KPPN ya, itu mulai saat ini mumpung masih di awal bulan Oktober ini coba dilakukan mapping kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan Oktober, November dan juga tagihan-tagihan yang jatuh tempo. Sehingga pada waktu kita membuat revisi halaman 3 DIPA ini tidak terlalu jauh. Dan jadi catatan juga, bagaimana nanti Pak bulan Desember saya masih punya blogger dan lain-lain, kata jangan-jangan nanti blogger dibuka. Nah kalau kita lihat trennya sama dengan saat ini ya, kita lihat tren saat ini sudah bulan Oktober, blogger belum ada tanda-tanda dibuka, karena blogger itu yang buka bukan kita, yang tanggung jawab bukan Perben tapi daerah satuan kerja dengan eselon satunya dan kementerian lembaganya itu. Jadi harapan saya nanti blogger itu tetap dilakukan perencanaan juga, dibuat perencanaan kasnya juga, ditempatkan di bulan Desember. Kalau nanti dibuka, jadi sehingga bulan Desember itu menjadi bagian yang terakhir. Dan juga bahwa IKPA itu juga untuk indikator depresi halaman 3 DIPA itu bulan Desember tidak dihitung. Itu tidak dihitung sehingga nanti nilainya sampai di bulan November saja. Itu. Berarti kalau Satker Mumet mengelola pagu blokirnya mending diarahkan di akhir gitu Pak ya, karena tidak masuk perhitungan IKPA gitu kan. Jadi ditaruh di bulan Desember saja. Iya. Betul. Oke, itu yang kita siasati untuk tahun 3 dan juga ini mengantisipasi juga di akhir tahun. Karena langkah-langkah akhir tahun sampai 8 tahun 2022 itu kan dimulai sejak 1 Oktober. Sementara ini sudah tanggal 13 Oktober. Demikian proses wawancara antara saya dengan Pak Tukima. Terima kasih banyak Pak, banyak banget khazanah ilmu dan tadi tips trik yang luar biasa terkait pengelolaan anggaran yang bisa dicontoh Satker untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Sekian aja rekan-rekan KPPN Sampit. Jangan lupa tonton terus Bepander di channel YouTube KPPN Sampit, like dan subscribe. Dadah, sampai jumpa besok rekan-rekan.